Elena yang telah mengetahui itu semua mulai mencurigai banyak orang. Elena juga menceritakan ini pada Roman. Elena hanya mengira ini ada hubungannya dengan Winthrop. Jadi Roman memberikan surat yang ditujukan untuk Matthew. Surat itu ternyata undangan pesta gala. Elena ingin menyusup di sana untuk mengetahui tentang keluarga Winthrop itu. Roman dan Scott bersikeras melarang Elena untuk terlibat terlalu jauh dengan Winthrop. Elena pun mengajak Ginny dan teman lainnya. Elena juga merencanakan kepada Roman untuk masuk ke apartemen Nyonya Ivy dan mencari Ruby di sana. Rencana dimulai. Elena berhasil masuk ke acara gala itu. Dia awalnya berbaur dengan tamu lainnya. Dia menari riang dan juga sempat berdangsa dengan Matthew. Saat acara penyambutan, Elena melihat Otis Winthrop pergi dari acara itu. Elena mengikutinya. Saat mengikutinya ini, Elena kaget. Suami dari Tori, Dr. Dick Iris, disekap dan dipukul. Tetapi tiba-tiba ada yang membekapnya, yang ternyata itu Scott yang mengikuti Elena. Elena kaget dan bertengkar hingga putus dengan Scott. Elena ingin pergi, tetapi saat mengambil HP-nya yang dikumpulkan di awal resepsionis, tiba-tiba si resepsionis ini mengatakan bahwa HP-nya telah diambil oleh orang lain. Ginny temannya juga ditinggal. Elena pulang duluan. Di sana dia harus bertemu dengan Roman. Roman berhasil keluar dari apartemen Nyonya Ivy tetapi tidak menemukan Ruby. Elena dan Roman sempat berdebat perihal obsesi Elena hingga Roman yang tidak bisa bersama dengan Bennett karena mereka berdua telah jatuh cinta. Sehabis itu, Elena juga mendapatkan amarah dari Ginny yang meninggalkannya di pesta itu, dan Ginny beranggapan bahwa Elena hanya memanfaatkan dirinya saja. Elena yang semalam melihat Dr. Iris disekap, dia mulai menyelidikinya. Elena beranggapan bahwa Winthrop biang keladinya Dr. Iris belum pulang, tetapi Tori berpura-pura bahwa suaminya ini sedang bermain golf di luar kota. Elena pun berencana untuk dinner dengan Matthew di Greybourne Social House. Elena ingin mencari keberadaan Dr. Iris, apakah dia dibunuh atau tidak, karena di sana juga menjadi markas kantor Winthrop. Tetapi saat malam tiba, Elena yang bersiap-siap dinner didatangi oleh Roman. Roman dikomplain oleh Cecil perihal pintu basement dan Roman beranggapan bahwa ini ulah Elena. Mereka pun terus berdebat. Malang tak dapat dihindar, terjadi mati lampu satu apartemen Greybourne. Jadi, lift tidak bisa digunakan. Mereka terjebak karena tidak ada tangga darurat. Terpaksa Elena berdiam di kamar Ginny beserta lainnya. Di lift ternyata ada Nyonya Ivy, Alex, dan James yang terjebak. Mereka pun banyak mengobrol di sana, dan Alex keceplosan berbicara bahwa dia, Ginny, dan Elena menyusup ke acara gala kemarin. Roman mempunyai rencana untuk melewati ruang rahasia itu, tetapi Elena menolak karena akan membuat semua orang tahu perihal jalan itu. Tetapi apa boleh buat, mereka pun, Elena dan Roman, berpura-pura baru saja menemukan jalan itu. Mereka akhirnya turun, tetapi Elena terakhir. Saat ingin masuk kembali, Elena terkunci. Dia berusaha membuka, tetapi menemukan surat lama dari Jocelyn dan menemukan akta kelahiran bertulis Ruby Greybourne. Ternyata selama ini bukan batu permata, melainkan nama manusia, anak dari Jocelyn dan Alistair Greybourne. Elena juga mendapat pesan dari Scott bahwa Dr. Iris tidak dalam perjalanan ke tempat golf. Di lain tempat, Tori berpapasan dengan Otis Winthrop. Tori menanyakan keberadaan suaminya pada Otis ini. Otis hanya mengatakan bahwa suaminya ini ada di rumahnya. Tori langsung pergi ke apartemennya dan menemukan Dr. Iris pingsan dengan wajah yang babak belur.
Elena berencana untuk segera pergi dan berhenti menjadi neni di Greybourne. Dia sudah memberitahu Scott bahwa Ruby yang selama ini mereka cari hanyalah nama anak dari Alastair Greybourne dan Jocelyn pada tahun 1945. Elena pamitan pada penghuni apartemen Greybourne, mulai dari Ginny, Elliot, dan terakhir Matthew. Cerita soal Jocelyn diceritakan pada tahun 40-an. Jocelyn datang ke apartemen Greybourne untuk melamar menjadi neni di sana. Jocelyn diterima di keluarga itu, tetapi sepertinya tuannya ini, Alastair Greybourne, menaruh rasa pada Jocelyn hingga mereka memulai perselingkuhan sampai Jocelyn hamil. Jocelyn memutuskan untuk pergi, tetapi Nyonya Greybourne mencegah. Nyonya Greybourne yang tidak tahu perihal ayah dari anak Jocelyn. Nyonya Greybourne menawarkan Jocelyn untuk tetap di sini, tetapi anak itu harus dianggap menjadi anak dari Greybourne dan Jocelyn menjadi pengasuhnya. Awalnya kesepakatan diterima hingga anak itu lahir, dan lambat laun Nyonya Greybourne tahu kebohongan Jocelyn selama ini. Jocelyn ingin pergi dan membawa anaknya yang bernama Ruby Greybourne, tetapi malang Jocelyn terbunuh dan Alastair pun ikut terbunuh oleh Winthrop, dan kematian mereka dimanipulasi menjadi bunuh diri. Kembali ke masa kini, Elena pamitan pada Nyonya Ivy dan secara tidak sengaja dia melihat kembali foto keluarga itu dan melihat ke bawah ada tahun yang bertulis 1945. Ternyata selama ini Ruby Greybourne itu merupakan Charlotte Ivy atau yang kita kenal selama ini yaitu Nyonya Ivy. Elena pun memiliki ide. Dia ingin mengancam Nyonya Ivy untuk tidak membocorkan tentang nama aslinya dan meminta imbalan berupa uang. Uang didapat dan dia bisa segera pergi dari Greybourne. Elena beres-beres untuk segera pergi dari Greybourne. Sebelum itu, dia harus berpamitan dengan Jasper. Tetapi saat di sana, tanpa diduga, Theo, adik Elena, ada di rumah Matthew. Elena pun segera membawa Theo ke kamarnya. Theo sementara harus tetap di kamar Elena. Sementara Elena berencana untuk mengancam Nyonya Ivy perihal akta lahirnya dan berhasil. Jadi Nyonya Ivy akan memberinya uang $5 juta besok. Elena memberitahu itu pada Roman, tetapi sepertinya Roman tidak tahu perihal dia yang keluar bersama Theo dan Scott melihatnya. Setelahnya, Scott datang menemui Roman sebagai detektif dan mulai menanyai banyak hal. Untungnya Roman dibantu oleh Bennett. Roman langsung memberitahu itu kepada Elena untuk lebih berhati-hati pada Scott. Elena khawatir, tetapi dia harus tetap bersikap biasa saja. Elena yang mulai mempunyai hubungan dengan Matthew tanpa diduga paginya, Matthew ditangkap oleh Scott dengan tuduhan pembunuhan Ellie. Di lain tempat, Ginny dan Alex sedang memata-matai James. Mereka berdua menemukan fakta James mendapatkan uang dari Otis Winthrop. Alex pun juga tiba-tiba dihubungi oleh James. James dan Alex yang dari awal pacaran ini membuat Alex bisa leluasa menggeledah kamar James. Dan secara tidak sengaja, dia menemukan kotak di bawah kasur. Di dalamnya ada HP Morgan dan Elena. Tetapi sepertinya Alex tertangkap basah oleh James. Theo yang tiba-tiba ada di apartemen Matthew ternyata dibawa oleh ibunya yang baru saja keluar dari penjara untuk memanfaatkan Elena kembali. Matthew diinterogasi. Ternyata ada bukti berupa surat wasiat Ellie yang menyudutkan Matthew kalau dia pelaku pembunuhan itu. Sedangkan Elena sekarang tidak bisa mendapatkan uang dari Nyonya Ivy karena situasi sekarang yang tidak memungkinkan. Ditambah ibunya menginginkan bagian uang darinya
dan mengancam akan membawa Theo apabila keinginannya tidak terkabulkan. Elena buntu. Ibunya terus memaksa Elena untuk segera mendapatkan uang walaupun bukan dari Nyonya Ivy. Tetapi tanpa diduga, Elena diculik. Elena ternyata diculik oleh James dan Alex juga dikurung di sana. Tetapi Jay dan Roman datang untuk menolong. James yang ditodong senjata menjelaskan semua perihal penculikan dan teror yang selama ini dialami Elena. James hanya suruhan dan siapa pembunuh Ellie. James hanya menyatakan Nyonya Ivy. Pengakuan James membuat Elena mempunyai ide. Dia bisa mendapatkan uang dari Tori. Elena menceritakan semua perihal siapa pembunuh saudaranya itu dan akan mendapatkan akta lahir Nyonya Ivy setelah mendapatkan $5 juta. Tori setuju dan langsung pergi menemui Nyonya Ivy. Tori meminta penjelasan perihal kematian Ellie. Nyonya Ivy tidak bermaksud untuk membunuhnya karena Ellie yang mengetahui kebenaran tentang Nyonya Ivy yang bukan bagian dari Greybourne. Dan yang paling mencengangkan, eksekutornya adalah Dick, suaminya sendiri. Tori pun membawa minuman kepada Dick dan sepertinya minuman itu diberikan zat alergen sehingga bisa mendesak Dick untuk menceritakan kebenarannya yang sebenarnya. Dick ternyata hanya memberikan narkoba pada Ellie sehingga bisa membuat Ellie gila dan masuk rumah sakit jiwa. Tetapi sepertinya itu di luar dugaannya yang membuat Ellie bunuh diri. Dick juga memberikan ganja pada Elena karena Tori akan melakukan pemeriksaan narkoba sehingga Elena bisa dipecat, tetapi Elena bisa lolos. Tori yang mendengarnya langsung kaget dan cepat memberikan penawarnya. Setelah pulih, Dick mencoba meyakinkan Tori bahwa ini semua dilakukan untuknya karena Tori yang tidak menyukai Ellie dan menginginkan Matthew. Tori tersulut emosi dan akhirnya membunuh Dick. Di lain tempat, Scott yang mengetahui rencana Elena dengan menyadap HP-nya segera mendatangi Elena di brankas untuk mengambil akta Ruby dan mengancam Elena tentang pemerasan. Tetapi sepertinya Scott mempunyai rencana dengan ibunya Elena. Elena yang sudah buntu hanya bisa berdua saja dengan Jasper. Tetapi Elliot datang membawa kertas yang bertuliskan Ellie dan mengatakan bahwa surat bunuh diri Ellie yang ada di kepolisian itu palsu. Darcy lah yang memanipulasinya. Elena segera ke apartemen Tori dan kaget. Dick terkapar di lantai dengan berlumuran darah. Di depannya ada Tori. Tori hanya mengatakan, "Kita butuh sekop." Dan season 1 The Watchful Eye berhenti di sini.